kita tiku sabia ike. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Itu ada toa mau sai kere ya. Weti ni tuogeno, Yesus nebe ni tuogeno. Salam jumpa bersama saya Pastor Zakaria Ginting OFM Kapusin. Hari ini pada tanggal 18 November 2024 bersama Silimo Katolik. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berdoa bersama merenungkan sabda Tuhan. Kita diajak untuk berjuang di dalam iman, begitu juga melihat di dalam iman. Maka mari sama-sama pada kesempatan ini kita juga menyampaikan intensi-intensi kita untuk berdoa bersama dalam ranah renungan Silimo Katolik ini. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau memberikan di dalam diri kami kobar api cinta, sehingga kami juga dapat bersemangat dalam memperjuangkan kehidupan dan iman kami. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, semoga kami senantiasa dapat melihat secara jasmani, begitu juga melihat dengan mata iman kami yang terjadi di sekitar kami, sehingga cinta kasih yang Kau berikan kepada kami sungguh dapat kami amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini doa kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di pinggir jalan dan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret sedang lewat." Maka si buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam, tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta itu sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Pada saat itu juga ia melihat, lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Silimo Katolik, damai dan kebaikan untuk kita semua. Pada hari ini, saya di dalam renungan ini membuat tema berjuang dalam iman dan melihat untuk berbuat. Saudara-saudari terkasih, ketika seseorang sangat membutuhkan sesuatu, maka ia akan mencari dan mengutamakan apa yang dia butuhkan. Pada hari ini kita mendengar Injil Tuhan kita Yesus Kristus yang dikutip dari karangan Lukas. Dalam Injil ini dikisahkan tentang seorang yang buta, yang sedang mengemis duduk di pinggir jalan. Mengetahui Yesus lewat, maka orang buta itu berseru, "Yesus, kasihanilah aku." Orang di situ merasa risih mendengar suara orang buta itu dan menyuruh dia diam. Tapi orang buta itu tidak menyerah. Bahkan dia semakin berseru semakin kuat, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Lalu dengan usahanya itu, Yesus pun mendengar suaranya dan berhenti menanyakan orang buta itu apa keinginannya. Maka dia berkata, "Tuhan, buatlah aku melihat." Yesus pun berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyembuhkan engkau." Ia memang buta secara jasmani, tetapi mata hatinya dapat melihat kehadiran Yesus dan percaya bahwa dia bisa memperoleh kesembuhan. Dan betul, setelah Yesus mengurapi dia menjadi sembuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, setidaknya ada dua hal yang bisa kita petik dari Injil pada hari ini. Yang pertama, tentang ketekunan dan kegigihan dalam iman.
Seperti orang buta yang dikisahkan dalam Injil Lukas pada hari ini, dia sungguh gigih memperjuangkan keinginannya. Kita juga pasti memiliki keinginan dan cita-cita yang mendalam di dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, sudah sejauh mana kita memperjuangkan cita-cita dan keinginan kita itu di dalam iman? Ada satu cerita, suatu ketika satu keluarga yang sudah menikah 10 tahun belum memiliki keturunan. Mereka sudah berkonsultasi ke dokter dan melakukan berbagai pengobatan ke sana dan kemari. Tapi belum juga membuahkan hasil. Suatu ketika pasangan ini mendatangi seorang pastor dan memohon doa supaya mereka memperoleh keturunan. Singkat cerita, setahun kemudian pasangan ini memperoleh keturunan. Doa mereka terkabul. Mereka sangat senang akan kehadiran anak di tengah-tengah keluarganya. Tapi muncul persoalan lain. Setelah kehadiran anak itu, mereka tidak bisa tidur nyenyak. Karena anak itu akan tidur di siang hari dan menangis sepanjang malam. Mereka merasa sangat terganggu. Pada suatu saat mereka berjumpa lagi dengan pastor yang minta didoakan itu. Pastor itu berkata kepada keluarga itu, itulah mungkin alasannya mengapa Tuhan belum mengabulkan doa kalian selama ini. Karena Tuhan menganggap kalian belum siap memiliki keturunan. Bapak Ibu, perjuangan kita dalam iman sangat menentukan keinginan kita. Yang kedua, yaitu tentang mata hati. Di dunia ini banyak orang melihat secara jasmani, tapi banyak yang hatinya buta. Hal itu tampak dalam kepedulian terhadap sesama. Kerap kita melihat orang sungguh membutuhkan uluran tangan kita, tapi terabaikan. Sama seperti orang banyak dalam Injil hari ini yang mengabaikan orang buta itu. Bahkan mereka menyuruh dia diam. Kebutaan hati kita kerap membuat kita tidak menjalankan perintah iman kita, yaitu cinta kasih. Banyak alasan dapat kita lontarkan. Mungkin karena kita tidak suka, atau hal lainnya yang menutup mata hati kita. Maka melalui sabda Tuhan hari ini, marilah kita berjuang di dalam iman dan membuka mata hati kita. Pace ebene, Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memperjuangkan cinta kasih di dalam kehidupan semasa Engkau berada di dunia ini. Ya Bapa, kami juga memohon berkat-Mu agar kami juga senantiasa berjuang untuk memperjuangkan cinta kasih itu di dalam kehidupan kami. Begitu juga ya Bapa, senantiasalah terangi mata hati kami, sehingga tidak hanya mata kami yang melihat, tetapi mata hati kami juga dapat melihat dan memberikan cinta kasih kepada setiap orang. Begitu juga ya Bapa, pada kesempatan ini kami mohon rahmat-Mu untuk intensi-intensi yang disampaikan oleh umat-Mu. Kiranya Engkau mendengarkan permohonan-permohonan kami. Kami tahu ya Bapa, bahwa Engkau lebih mengerti apa yang kami butuhkan sebelum kami memintanya kepadamu. Maka berkati kami semua, berkati permohonan kami, karena Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, memberkati pekerjaan kita pada hari ini, memberkati segala usaha kita, memberkati kesehatan kita, dan memberkati permohonan-permohonan kita, serta memberkati saudara-saudari semua, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, kamu diutus.